Komoditas tembakau itu dituntut pemasukan cukup besar, tapi kan keperpihakan pemerintah kepada petani, kepada usaha tembakau itu sangat kurang. Ini anomali yang saya maksudkan kan, satu sisi dibutuhkan untuk kontribusi negara, tapi satu sisi kurang berpihak pada petani. Kesulitannya kan karena petani ini boleh dikatakan kalau saya istilahnya kan seperti sapi perah. Sebenarnya kan kami dari PT Tembakau itu Keratuk itu tidak begitu memberatkan, karena kami juga menyadari kami punya kewajiban sosial, apalagi cukai itu kan merupakan pajak, jadi katanya kan itu juga dikembalikan ke masyarakat. Cuma yang menjadi permasalahan kami ini kan harusnya kan ada keputusan itu berimbang. Artinya apa? Kalau kami sebagai PT Tembakau yang mempunyai kontribusi sudah melakukan kewajiban, hak-hak kami untuk usaha secara kondusif itu juga perlu dijaga, diperhatikan. Katanya kan kami juga menyadari, Mas, cukai ini kan masuk di kas di negara, ini juga kembali kepada untuk masyarakat. Kami juga tidak begitu keberatan, karena kaitannya apa ya, istilahnya cukai ini kan juga untuk kepentingan masyarakat, dan juga perlu kami sampaikan kaitannya ini kalau toh ada ini marak produk apa ya, rokok bodong, rokok tempat cukai, ini salah satu dampak dari kenaikan cukai yang terus menerus. Ini kan hukum alam, artinya apa? Satu sisi kan ini kan dengan kenaikan cukai ini cuma istilahnya mematikan pengusaha-pengusaha yang menengah ke bawah kecil. Ini yang bertahan hampir rokok itu kan sekarang tinggal pengusaha-pengusaha besar. Artinya karena tuntutan hidup dia harus survive, mau tidak mau kan dia membayar cukai yang cukup itu tidak mampu. Akhirnya ada salah satu beberapa produk pengusaha rokok yang memproduksi menghindari cukai, karena itu dampak. Artinya kan sebenarnya kalau kami juga tidak begitu yakin kaitannya kan ini cukai itu untuk pembatasan. Masalahnya kan makanya aneh gitu loh. Tidak memberatkan, cuma aturan-aturan sampingnya itu yang memberatkan. Kalau pajak itu tidak masalah, tapi dengan ada, makanya kan tuntutan petani itu ya, Mas, suara dari petani itu kan oke, kita istilahnya kewajiban kita cukai itu satu pajak ya. Ini seperti itu kan, dan ini perlu dicatat, Mas, mungkin pajak yang paling tertib itu pajak di tembakau. Ini kan gini, untuk pajak cukai dari rokok itu belum produksi, cukai dijual sudah bayar. Orang jual tembakau pajak pendapatan, pajak PPN seperti saya gitu, itu kan orang pajak itu tinggal nongkrong di itu pabrikan, begitu saya pembayaran itu langsung dipotong 0,5% itu langsung. Mungkin apa istilahnya pemungutan pajak yang paling gampang itu dari tembakau. Cuma masalahnya kami itu merasa ada ketidakadilan di situ. Satu sisi kami ini harus membayar kewajiban sudah kami lakukan, tetapi hak kami itu kan dengan karena beberapa sisi mungkin dari pegiat-pegiat dari YLKI, dari kesehatan itu kan, tapi apakah itu murni itu kan karena itu kan juga ada politik tingkat tinggi persaingan dagang, pembatasan, akhirnya pembatasan di tembakau itu. Yang kami tuntut itu oke, kami bayar tidak masalah karena kewajiban kami pajak itu kami sadar. Tetapi kan kami juga punya hak untuk berkembang, untuk hidup layak, untuk ada perhatian dari pemerintah. Jadi jangan semua itu dikambing hitamkan. Kalau apa-apa orang sakit itu tembakau. Padahal sekarang variabelnya kan banyak.
karena di tata kelola tembakau itu kan ada ketimpangan-ketimpangan. Satu sisi pemasukan kita ke negara itu cukup besar, tapi sisi keperpihakannya ke petani tembakau, ke industri hasil tembakau itu kan nggak ada. Coba sampai sekarang kan dengar, sampai itu fakta. Itu kan kadang pemerintah itu terlalu mengakomodir kepentingan dari di luar yang bisa membawa kemajuan di tembakau.